Oke, selamat datang di channel Cita-Cita Kita. Channel yang membahas seputar dunia kerja dan pendidikan apa yang harus diambil agar tidak salah jurusan. Kali ini kita sudah terhubung dengan seseorang yang sangat bisa dibilang diidolakan oleh orang-orang ini. Nah, kita sudah bergabung dengan Muhammad Itsnani Ar-Rasyidin. Oke, selamat datang, Its. Ya, Oke, kita lanjut ya. Ini gokil nih. boleh. Sorry banget, ini kesalahanku. Udah ngomong panjang lebar, kita nggak rekam. Sorry. Lupa nyalain screen recorder ini tadi. Ya Allah, feel-nya udah beda banget nih rasanya. Udah panjang-panjang. Oke, kita ulangi ya. Oke, ini biasa dipanggil kalau di kuliahin Itsnani, Its. Nah, tapi kalau di dunia kerja nih biasanya kayaknya denger-denger dipanggil Pak Rashid. Gimana Pak Rashid? Iya, sebenarnya Rashid itu kan udah nama panggilan dari kecil ya. Jadi kalau perkenalan sama seseorang pasti ya manggilnya Rashid aja lah. Jangan Its gitu. Oke. Emang kalau didengar juga bagusan ini Rashid gitu, udah Iya. lebih wow gitu, lebih indah kalau didengar gitu. Iya. Oke, masih terngiang-ngiang nih, nggak kerekam ini tadi. Ya Allah, gimana ini ceritanya? Oke. Udah ngobrol panjang lebar ya. Udah ngomong panjang lebar, udah kemana-mana nggak kerekam ini. Aduh, ya Allah. Oke, nah, nih ya, bener nggak sih, saudara Rashid ini sekarang kerja di PT LIS Internasional gitu? Bener nggak itu? Iya, benar. Sekarang lagi bekerja di PT LIS Internasional sebagai surveyor lah, surveyor hidrografi bisa dibilang gitu. Nah, dulu tuh gimana ceritanya kok bisa masuk ke surveyor hidrografi di LIS itu? Padahal kalau dilihat cita-citanya dulu bukan itu deh. Dulu cita-citanya apa sih? Kalau ditanya dulu pengen jadi apa, pasti pengen jadi dokter lah gitu. Mas, cita-cita pengen jadi apa? Ya, jadi dokter lah Pak gitu. Jadi apa lagi? Jadi dokter, jadi tentara, jadi polisi gitu. Aduh, udah gak ada bayangan lain gitu ya. Ya benar. Cuma semakin kesini ya, cita-cita mungkin bisa jalan-jalan keliling Indonesia. Bisa dibilang jalan-jalan sambil kerja gitu. Jadi jalan-jalannya kita gratis, dibiayain sama kantor gitu. Wah, enak banget itu. Itu Kita enak gitu. bener banget. Kita mau ke Indonesia ke timur nih, Indonesia bagian timur. Ada proyek di sana. Iya. Langsung berangkat ke Aceh. Dari Sabang sampai Merauke berarti nih ya. Iya, betul. Oke, namanya aja PT LIS Internasional. Ada embel-embel internasionalnya tuh loh. Ya, apakah semenarik itu gitu? Nah, emang PT LIS Internasional nih bergerak di bidang apa aja sih, It's? Ya, sebenarnya PT LIS Internasional ini bergerak di dua bidang ya konsennya. Di bidang reklamasi, jadi reklamasi dan pengerukan laut. Kalau reklamasi itu lebih ke yang awalnya laut kita rubah jadi daratan. Kalau yang pengerukan laut itu yang awalnya lautan dangkal kita rubah jadi lautan dalam, biar kapal-kapal yang mau masuk ke pelabuhan itu bisa lancar gitu. Berarti salah satu fokusannya itu kayak lebih ke pemeliharaan apa pembangunan ini, apa namanya itu? Pelabuhan itu pelabuhan itu bakal ada nggak sih kalau tanpa adanya dirimu ini seorang surveyor kelautan ini? Iya, kalau yang concern pertama tadi kan reklamasi ya. Reklamasi itu kayak pengurukan laut. Nah itu kalau untuk peran surveyor sebenarnya sangat penting ya. Kalau misalnya owner minta ya
pelabuhannya bentuknya kotak gitu. Kalau tanpa surveyor mungkin bisa berantakan kemana-mana tuh pelabuhan. Jadi bisa trapesium, bisa dasar kenjang bentuknya. Nggak beraturan lah tanpa adanya surveyor gitu. Oke, Masya Allah. Berarti nih ya, kalau nggak ada seorang surveyor, nggak ada tuh namanya pelabuhan ya. Bisa dibilang gitulah ya. Bisa dibilang gitu lah. Oke. Wah, untuk para apa ya, nelayan atau pemilik-pemilik kapal besar nih harus berterima kasih nih sama seorang surveyor nih. Kalau nggak ada surveyor, paling lonjong doang pelabuhannya. Nah, gini, apa ya? Eh, Dulu tuh gimana? Bisa bisa kepikiran masuk ke PT Lis nih gimana ceritanya? Kok tiba-tiba aku pengen masuk ke PT Lis Internasional lah, pengen jadi seorang surveyor di sana. Dulu tuh sebelumnya itu emang kerja di mana gitu. Terus kayaknya perjuangannya sebelum masuk PT Lis nih kalau didengar-dengar dulu tuh ya, perjuangannya itu luar biasa loh. Ada banting tulang sebelum masuk ke PT Lis gitu. Boleh diceritakan nggak It's itu? It's? Sorry ini tak manggil It's lagi ya. Biasanya manggil It's, ini harus Rashid itu nggak biasa aku. Oke, manggilnya It's saja biar familiar sama yang lain. Oke. Biar lebih akrab juga. Oke. Nggak diceritain. Ya, kalau dulu awalnya sih sebelum di PT Lis Internasional ini, kalau PT Lis Internasional kan lebih ke kontraktor pelaksana ya. Nah, dulu saya bekerja itu di PT Konsultan. Konsultan itu kayak apa ya? Ya kayak sebagai konsultasi kontraktor-kontraktor lain gitu. Jadi kita itu sebenarnya kayak perencana awal, bukan di pelaksanaannya. Jadi konsultan perencana. Jadi kalau kontraktor minta bangun pelabuhan, minta pendalaman alur, itu berkonsultasi dulu ke kita, baru kita. Sorry. Oke, kita lagi terjeda. Tunggu dulu sebentar. Kita sudah terhubung lagi ya dengan Pak Rashid ini. Nah, tadi itu perjuangan sebelum masuk PT Lis Internasional itu seperti apa nih? Kayaknya menarik untuk diceritakan gitu, karena dengar-dengar dulu itu dianggapnya masih fresh graduate gitu. Semuanya dianggap semua pekerjaan dianggap udah buat belajar dulu aja. Jadi gimana tuh? Ya, kalau dulu sebelum di PT Lis Internasional itu saya bekerja di sebuah, ya adalah perusahaan di Surabaya, PT Konsultan gitu. Perusahaan konsultan lah, konsultan perencana. Nah, sebenarnya kalau PT Lis Internasional ini bekerja berjalan di bidang konstruksi kan. Konstruksi atau kontraktor pelaksana. Nah, sebelumnya saya bekerja di PT konsultan perencana. Jadi kalau bisa dibilang gitu, sebelum kontraktor melaksanakan pekerjaan itu mereka berkonsultasi dulu ke kita. Nah, itu baru kita jabarin. Nah, harusnya kalian tuh menggunakan denah ini, menggunakan peta ini, kalian harusnya menggunakan bahan-bahan ini gitu. Nah, itu seperti itulah dulu sebelum di PT Lis Internasional. Oke, jadi emang apa ya? Ada beberapa inilah ya, perjuangan-perjuangan tersendiri. Belajar di situ bisa belajar untuk menjadi batu loncatan untuk bisa ke PT Lis itu tadi ya, Ica. Iya, itu perjuangannya cukup berat lah dulu, dicaci maki, di ini nggak bisa ini langsung diolok-olok. Gimana sih kamu, katanya lulusan di universitas terbaik tapi gini aja nggak bisa gitu. Aduh, itu harus kuat mental itu. Emang apa namanya, kan emang dulu itu
minim juga ya kita mendapatkan teori atau pembelajaran di bidang yang dirimu terjunin ini. Ya betul. Dulu kalau diinget-inget ya kuliah cuma 3 SKS ya, survei batimetri itu. Praktek pun di lapangan cuma sekali. Sekali itu pun satu angkatan itu. Bener-bener satu angkatan satu alat. Iya. Menjadi apa ya, warning nih untuk universitas-universitas dimanapun itu, sebisa mungkin peralatan labnya itu dilengkapi gitu, biar mahasiswanya ketika lulus itu nggak jadi bahan ejekan gitu di dunia kerja gitu. Betul. Ya meskipun di universitas belum ada alat yang memadai, mungkin bisa ya kayak gitu, berkolaborasi lah dengan perusahaan-perusahaan lain gitu. Bermitra gitu ya, benar. Ya. Jadi kita bisa menggandeng dari perusahaan di luar universitas gitu kan, untuk mendampingi kita berkolaborasi, mendapatkan ilmu-ilmu dari situ gitu. Siapa tahu nanti malah ada orang dalam, orang link dari perusahaan itu yang malah menampung sumber daya dari lulusan universitas itu gitu. Nah itu bisa juga tuh kayak gitu. Tapi bener gak sih, kalau kuliah apalagi di jurusan-jurusan teknik seperti kita ini, link atau kenalan-kenalan yang ada di dalam itu perlu gak sih, It's? Apa emang kita daftar-daftar aja gitu langsung keterima gitu, apa emang harus sebelumnya kita ada channel dulu ke dalam gitu? Biasanya kan orang mau kerja harus ada orang dalamnya dulu. Gimana tuh? Ya sebenarnya kalau link itu, kalau dibilang di dunia kerja itu berpengaruhnya hampir 70% lah. 30%-nya itu dari daftar-daftar biasa gitu. Soalnya kalau pengalaman saya udah di 2 perusahaan ini, kalau misalnya kita butuh seorang gitu, misalnya bos kekurangan surveyor gitu, nah itu langsung ngomong ke bawahannya, Sit, minta tolong cariin surveyor gitu dari bawahanmu atau dari temanmu gitu. Nah itu sebelum keluar open recruitment itu, perusahaan pasti mempercayakan ke orang-orang dalamnya dulu. Ada nggak orang seperti ini dengan spek-spek seperti ini? Nah itu pentingnya channel orang dalam seperti itu. Oke. Ini rapat Anda akan berakhir dalam 10 menit, ya Allah. Kayaknya kita nanti terpotong lagi dan kita lanjutkan lagi, nggak apa-apa lah ya. Karena sudah terlanjur kayak gini. Sepertinya hari ini banyak cobaan itu. Oke, berarti ini apa ya? Universitas tempat kita kuliah itu berpengaruh nih untuk kedepannya kita dalam mengambil pekerjaan ya, It's ya. Jadi iya, sangat berpengaruh. Nah, nih It's, di list itu udah ngerjain apa aja sih? Di list udah ngerjain apa aja di situ? Udah proyek apa aja yang udah diselesaiin oleh oleh dirimu? Terutama saat saya masuk lah ya. Kalau proyek-proyek ini sebagian besar, hampir 80% ini ke pengerukan laut konsennya. Jadi kalau reklamasi kita baru 1 atau 2 proyek lah yang baru kita kerjakan di reklamasi. Kalau sekarang ini kita lagi pekerjaan di pendalaman alur di Pelindo Jakarta, PT Pelindo Jakarta. Itu beda. Kalau sebelum-sebelumnya ya seperti yang saya ceritakan tadi lah, keliling Indonesia di Riau, di Medan, di Kalimantan, itu beberapa sih kebanyakan proyek dari pemerintah. Itu dari Kementerian Perhubungan gitu. Berapa bulan itu rata-rata selesai proyek itu? Kalau proyek pengerukan gini sebenarnya sebentar ya, soalnya kan alurnya langsung digunakan gitu, jadi kita nggak bisa menyetop kapal-kapal yang masuk, kayak
kayak perbaikan jalan tol lah, kita nggak bisa lama bekerja di situ. Paling estimasi di 3 sampai 6 bulan lah. Itu udah paling lama. Berarti ya otomatis selesai pindah lokasi, pindah daerah, di jalan-jalan nih. Keliling dengan gratis lah. Oke. Nah, kalau di PT LIS, ini sekarang tuh jabatannya apa itu? Kalau sekarang jabatan sih masih surveyor gitu. Masih surveyor. Jadi nggak ada yang atas lagi, nggak ada senior surveyor gitu, masih belum ada. Belum ada. Kalau itu sih masih surveyor gitu. Berarti otomatis nanti seniornya ya dirimu itulah ya. Bisa jadi mungkin nanti dengan bertambahnya pengalaman gitu. Tapi selain senior surveyor. Surveyor ini kan ada ada timnya kan. Nah, megang tim nggak itu dirimu? Iya, megang tim. Berapa orang? Kalau tim di surveyor batimetri ini sebenarnya nggak terlalu banyak ya. Cukup 2 orang sebenarnya cukup gitu. Cuma kalau di PT LIS ini sekarang beranggotakan 3 orang. Itu yang koordinir anggotanya itu berarti dirimu ya It ya? Atau gimana ya? Iya, koordinir di surveyor lah. Di saya sekarang. Oke. Nah, oh ya, pernah nih dengar dulu di di tes buat ngitung volume ngitung apa oleh atasan itu gimana tuh? Kayaknya seru tuh kalau diceritain tuh. Ini kan berkaitan dengan apa yang harus dikuasai nih sama teman-teman kalau mau terjun ke dunia ini. Oh iya, sebenarnya kalau terutama awal-awal dulu itu kalau kita baru lulus itu sebenarnya banyak tes yang nggak terduga lah. Sebenarnya bukan tes masuk ya, kita udah masuk di perusahaan itu, cuma tiba-tiba aja dites gitu. Saya minta tolong hitungin ini, harus selesai ya, 1-2 jam harus selesai gitu. Itu tantangan tersendiri buat kita gitu. Meskipun kita nggak bisa, kita harus tanya teman-teman lah gimana harus bisa gitu. Jadi gimana caranya kita harus bisa di hadapan bos gitu. Oke. Kayak ada rasa-rasa diremehinnya gitu kan. Iya, kayak ngetes kecil gitu. Kalau kita di kuliah kan dengan sebutan-sebutan misalnya RTK atau RTK statik atau apa gitu. Nah itu sebenarnya bos-bos udah tahu, cuma kayak ngetes kita gitu. Saya kepanjangan RTK apa sih gitu. Nah itu ngetesnya bukan berhadapan gini, ngetesnya di banyak orang gitu, lagi meeting besar gitu, kita dites gitu. Wah, sekalinya nggak bisa, malunya luar biasa itu. Nah itu sebenarnya kalau ya halal basic gitu, kayak singkatan, kayak istilah gitu, kita harus kuasai lah. Nah, ngomong-ngomong tentang RTK nih, emang kalau survei batimetri itu di LIS internasional alat yang digunain apa aja itu? Kalau alat yang pertama echo sounder, echo sounder single beam, bisa echo sounder multi beam. Nah, kalau echo sounder ini kan buat baca kedalaman laut. Jadi kita menggunakan teknologi sonar sekarang. Jadi nggak pakai cara manual lagi, kita ukur pakai meteran gitu. Agak ribet lah gitu. Nah, echo sounder ini buat ukur kedalaman laut pakai sonar. Sementara untuk posisi X dan Y itu kita pakai GPS. Nah, GPS-nya ini kita pakai RTK yang kita sebutkan tadi. Berarti ada base-nya juga yang di daratan juga nggak kalau kayak gitu? Iya, ada base-nya. Jadi kan echo sounder itu yang kita bawa ke laut itu echo sounder sama GPS rover. Nah, yang terpasang di darat itu GPS base yang buat pengikat biar jadi RTK. Oke. Berarti ada base, ada yang di kapal juga untuk muter keliling ke jalur Pemeruman itu tadi ya. Oke. Nah, nih di situ tuh gimana ya? Kerjanya itu berat nggak? Maksudnya apakah tiap hari kerja terus nggak ada liburnya itu apa? Terus lembur-lembur terus atau gimana nih? Buat pandangan
teman-teman atau adik-adik yang pengen kerja di dunia konsultan pemrograman kontraktor ini, wah aku nanti kalau kerja di situ siang malam kerja terus nggak ada henti-hentinya, malah sakit, malah duitnya yang bisa untuk ditabung malah buat apa namanya berobat kan nggak lucu gitu. Ya, ya. Ya kalau job desk pekerjaan di sini sebenarnya bisa dibilang lebih apa ya, lebih santai lah daripada kita di tambang, di topografi gitu. Kerja di batimetri itu lebih santai, soalnya alat-alatnya lebih canggih. Jadi kalau kerja paling 2 hari sekali, nggak sampai tiap hari, 2 hari sekali atau 3 hari sekali gitu buat ngecek-ngecek hasil pengerukan itu tadi. Tapi itu pas di lapangan. Kalau di kantornya? Kalau di kantornya tiap hari lah Kalau jelas. di kantornya Kalau tiap hari. di kantornya kita jamnya kayak normal lah. Berangkat jam 8, pulang jam 4 gitu, masih normal gitu. Sabtu Minggu libur. Kalau di lapangannya kita nggak ada libur, Sabtu Minggu tetap masuk. Oke. Nah, dengan ini apa namanya waktu kerja yang seperti itu, terus seorang surveyor di batimetri, kalau ditambangkan kemarin sekian tuh ininya range gajinya nih. Ini untuk motivasi juga nih untuk untuk adik-adik, untuk teman-teman nih yang mau kerja di bagian pemrograman itu biar nggak di apa ya patok harga murah sama pihak kontraktornya nih. Biasanya kalau di tempatmu atau harusnya itu range gajinya itu kisaran berapa sih biar nggak terlalu murah kita dikasih harga dipatok kayak gitu? Ya sebenarnya kalau di batimetri ini saya jelaskan dulu. Kalau di batimetri ini pekerjaannya sebenarnya gampang. Cuma kalau di laut, tahu sendiri kan di laut kondisinya kayak gimana gitu, harus tahan ombak, tahan angin, tahan panas. Nah itu memang kalau di intensitas pekerjaan kita nggak seperti tambang gitu. Nggak harus pagi sampai sore harus di situ, nggak. Kita paling di laut itu cuma 5 jam, habis itu balik, 5 jam, habis itu balik. Nah itu intensitasnya seperti itu, nggak terlalu sering. Tapi sekalipun ke laut kita harus dengan kondisi fisik yang sangat prima gitu. Itu harus seperti itu. Jadi kalau masalah gaji tadi ya, kalau masalah gaji bisa dibilang batimetri ini di atas sedikit lah daripada topografi gitu. Kalau untuk rata-rata fresh graduate di batimetri itu di angka ya paling range 6 sampai 7 lah. 6 sampai 7. Nah, kalau udah lumayan lama nih itu bisa nyampe berapa nih? Kisaran berapa? Nah, kalau yang fresh graduate tadi kisaran 6 sampai 7 juta itu dia lulusan paling baru lulus 0 sampai 1 tahun lah. Kalau udah 1 sampai 2 tahun gitu bisa naik di angka 8 sampai 10 paling, 8 sampai 10 juta. Oke. Mantap. Nah, itu kalau 2 tahun lulus 2 tahun sampai 4 tahun gitu segituan. Itu udah bersih ya, udah nggak kepotong makan, udah nggak kepotong transportasi. Enggak, itu udah bersih lah itu. Udah bersih itu kan. Udah gaji pokok, udah tunjangan, udah apa gitu. Udah bersih. Segala macamnya. Bisa itu 10 juta atau segala range 6 sampai 10 juta itu tadi bisa untuk tabungan lah ya berarti ya. Enggak perlu mikir, aku nanti mau ke sana harus bayar pesawat sendiri, aku mau pulang harus bayar bis sendiri. Udah nggak ada ya kayak gitu ya. Udah nggak usah mikirin itu lah, itu udah urusan perusahaan. Cuma kalau misalnya surveyor batimetri udah lulusan lebih dari 5 tahun, udah bersertifikat, itu gajinya bisa sampai 20 ke atas gitu, 20 plus lah, 20 sampai 30. Wah, gila tuh. Itu udah surveyor senior lah. Udah menguasai semua bidang kayaknya itu. Lordnya para surveyor. Multi-beam. Udah hafal semua di luar kepala gitu. Itu apa ya? Berarti kalau sertifikat, ngomong-ngomong sertifikat nih, sertifikasi apa emang yang biasa dipakai buat apa namanya? Survei batimetri ini?
di survei batimetri ini yang paling sering dibicarakan sama orang-orang dan paling laku itu sertifikasi Pushydrosa loh, Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI Angkatan Laut. Nah itu buat acuan sertifikasi itu. Jadi yang ngeluarin langsung dari Pusat Hidrografi Oseanografi Angkatan Laut. Di mana itu? Indonesia. Lokasinya di mana itu? Itu tempatnya di Jakarta. Di Jakarta. Di dekat Ancol. Iya. Yang si Vera itu kerja bukan sih? Pushydros itu? Iya, Iya kan? Iya, Vera sama siapa Niko. Iya ya. Ya kan teman satu angkatan kita yang di situ. Nah, ada orang dalam lagi itu kan. Nah itu bisa lah ditanya-tanya di situ. Bisa tanya, Lur, aku mau ngambil sertifikasi di situ. Piye carane? Cuma kalau itu kan sertifikasi udah setara nasional, bisa dipakai di internasional lah. Itu harganya cukup mahal. Oh, bisa nyampe berapa tuh kalau sertifikasi itu? Bisa, kalau untuk harga pastinya kurang tahu ya. Paling kalau di atas 60 sampai 100 lah. Wah, gila ya. Itu butuh berapa tuh? Kalau misal 10 tahun kerja tuh. Kalau misal baru fresh graduate. Iya. Oke, nah gini, itu kan di laut. Pernah nggak sih mabuk laut itu? Kalau mabuk laut dulu paling awal-awal ya, baru 1 kali sampai 3 kali ke laut lah, itu pasti mabuk laut itu. Itu tantangan yang paling sulit mungkin yang dihadapi surveyor batimetri. Mabuk laut lah itu. Kalau di jalan kita kan bisa tenang-tenang aja, kita kan gini, kalau misalnya lagi pusing gitu kita bisa duduk-duduk santai gitu. Nah kalau di laut duduknya mau di mana gitu. Mau nggak mau harus tahan ombak, tahan angin gitu. Ya harus itulah gitu. Oke. Berarti kalau teman-teman pengen kerja di surveyor batimetri kayak di model list internasional ini, biar nggak salah jurusan, teman-teman nih harus ngambil mata kuliah apa ya, jurusan apa gitu di kuliahan gitu, biar nggak salah jurusan nih ke depannya. Apa cuma yang sekarang ini atau ada jurusan lain nih yang bisa fokus ke situ gitu? Kalau untuk jurusan kuliah sekarang yang paling populer untuk ke survei hidrografi atau survei batimetri ini paling di teknik geodesi dan teknik geomatika. Antara dua itulah. Kadang kalau jurusan teknik geodesi dan geomatika itu sebenarnya mirip-mirip lah, tergantung dengan universitas yang dituju. Kadang namanya beda, nanti yang dipelajari tetap sama. Teknik geodesi, teknik geomatika, bahkan ada yang namanya teknik geodesi dan teknik geomatika gitu. Nah ya itu jadi, aku tahu tuh gitu kan. Di ITB tuh kayaknya. Kalau nggak di ITS tuh. Itu teknik geodesi dan geomatika. Gitu, biar nggak bingung. Kan di situ kalau nggak di teknik kelautan. Teknik kelautan itu sangat universal lah. Bisa di teknis lautnya, di pembangunan dermaga laut, pembangunan pipa laut, bisa di survei batimetri juga, itu di teknik kelautan, bisa juga di situ. Teknik lautan nih di universitas mana tuh? Biasa ada tuh. Teknik kelautan UGM yang ada populer nggak? Di ITS. Oh ITS. Ya di ITS. UGM kayaknya belum ada deh teknik kelautannya. Kurang tahu juga ya. Kalau di ITS tuh aku terkenalnya di sana tuh perkapalannya kalau nggak salah. Ya perkapalan yang itu terkenal itu. Kalau perkapalan kan lebih ke teknis pembuatan kapalnya, teknik kapalnya gitu. Gimana caranya biar bisa tahan ombak segini, tahan angin segini gitu. Itu teknik perkapalan. Nah kalau di geomatika itu di UGM juga udah ada. Dari dulu kita ya ada lah. Ya, maksudnya. Cuma sekarang kan kalau di UGM yang tadinya ada D3
Sekarang kan D3 udah nggak ada semua, jadi ganti D4. Oh iya, betul. Apa survei Sekarang D4. apa sih D4 survei pemetaan dasar Teknologi pemetaan dasar. TSP apa itulah, asing malahan. Nah kalau di UGM kalau mau ngambil sekarang bukan geomatika lagi untuk D4-nya. Oh iya, betul. Jadi kalau teman-teman mau ke UGM ngambilnya TSP ya kalau nggak salah, TSP. Iya. Teknologi survei dan pemetaan dasar kalau nggak salah. Teknologi. Ya itu, teknologi survei dan pemetaan dasar. Itu kalau untuk D4-nya. D4-nya di UGM, kalau S1-nya geodesi kalau di UGM. S1 tetap teknik geodesi. Teknik geodesi. S2 teknik geomatika. S2 geomatika, balik lagi. Padahal kalau dilihat-lihat dari segi namanya, geodesi dan geomatika itu kan sebenarnya hal yang sama, cuma namanya aja yang beda. TSP pun begitu. Betul. Nah, cuma kalau nama-nama terkininya itu sebenarnya geomatika ya, Ica, bener nggak? Geodesi. Sebenarnya kalau nama terkininya geomatika, lebih ke apa ya, ilmu banyak teknologinya gitu. Dan kita nggak fokus di alat-alat aja, nggak fokus di lapangan, kita juga fokus menguasai aplikasi-aplikasi pengolahan data gitu kan. Betul. Sebenarnya kan teknik geomatika itu kan geo dan informatika gitu. Jadi kita paham di geonya dan kita juga mempelajari di teknik informatikanya gitu. Oke. Jadi kita meskipun di lapangan kita juga nggak bisa ketinggalan zaman gitu. Kita tetap jago di komputer, jago di website apa, di IT gitu, tetap kita mempelajari hal tersebut. Oke. Nah, nih apa namanya? Kalau berarti ya ini kalau kita ngambil kuliah ketika pengen terjun di bidang survei batimetri, kita belajar dan difokusi itu di mata kuliah yang tertuju ke situ aja gitu ya, Ica, berarti ya. Fokus menguasai satu hal aja gitu berarti. Nggak usah semua bidang kita kuasai, malah nggak kita pelajari tapi nggak ada yang dikuasai. Mending ada satu bidang yang kita kuasai tapi yang lainnya biasa-biasa aja gitu. Mending gitu ya berarti ya. Iya, mending kayak gitu. Kalau kita ditanyain kan, Mas bisa ini, bisa. Cuma kalau kita dites lebih dalam, nah itu kita nggak bisa, itu kita malah susah gitu. Mas bisa A, bisa. Cuma kalau dites sampai A per B, A per C gitu, kita nggak bisa, itu kita malah susah gitu. Cuma kalau kita udah mempelajari satu bidang batimetri misalnya, kita mau dites apa aja, kita bisa jawab gitu. Nah itu lebih bagus kayak gitu. Oke. Nah gitu, buat teman-teman yang pengen kuliah dan tujuannya langsung kerja di suatu perusahaan, nah teman-teman emang harus fokus di satu hal, kuasailah satu hal itu ya, bener nggak itu? Iya, nah, betul sekali. Oke. Nah ini kita sudah lumayan lama dan mungkin sedikit tentang apa ya, motivasi nih buat adik-adik, kira-kira apa yang perlu dipersiapkan, cita-citanya harusnya seperti apa gitu kan. Monggo It. Ya kalau ngomongin masalah cita-cita ke depannya gitu, kalau menurut saya ambillah yang kalian sukai lah. Kalau misalnya kalian suka di bidang apa, kalian langsung menjurus ke situ. Misalnya hobi ke e-sport, sekarang kan lagi banyak-banyak tuh e-sport gitu. Kalau misalnya itu ya langsung aja lah ke situ. Cuma kalau misalnya minat di bidang survei batimetri, survei topografi, itu langsung ngambil di kuliah geomatika atau geodesi gitu. Nah kalau misalnya teman-teman udah terlanjur kuliah nih, buat teman-teman yang udah terlanjur kuliah gitu, kalau misalnya kalian sedikit nggak pede dengan teman-teman kalian, itu kalian bisa ngambil di jalur yang berbeda tapi tetap di satu mata kuliah atau satu ajaran lah gitu. Misalnya kalau di teknik geomatika itu kan banyak yang diajarin tuh, ada batimetri, ada GPS, ada topografi, ada apa gitu. Nah kalau teman-teman kalian banyak yang ngambil di topografi, itu kalian bisa
pindah jalur lah ke GPS gitu. Nah itu saingannya makin sedikit kalau di situ. Ke GPS kalian juga bisa concern di situ. Nggak harus kemakan omongan-omongan orang, harus belajar ini, harus belajar itu. Kalian fokus aja di yang kalian sukai. Misal kalian suka GPS, ya udah kalian harus fokus ke GPS. Suka di batimetri, fokus di batimetri gitu. Jadi nggak melulu teknik geomatika, teknik geodesi itu ditambang gitu. Oke. Itu tadi sih pelajaran berharga nih. Jadi cari peluang kerja itu jangan yang orang banyak minati gitu. Carilah yang sepi peminat gitu, biar saingannya tuh tambah sedikit. Gitu. Iya, belum tentu loh yang sepi peminat itu pendapatannya kecil gitu. Benar. Bisa jadi hidden gem di situ kan. Betul. Oke. Sebenarnya kalau makin banyak malah makin banyak pembagian kan. Misalnya di perusahaan apa gitu butuhnya topografi surveyornya 10 gitu. Nah itu gajinya dibagi-bagi ke situ gitu. Kalau misalnya di drone sekarang yang pesawat tanpa awak itu kan lebih sedikit surveyornya gitu, lebih concern ke situ perusahaan kalian gitu. Benar. Nah, oke. Itu yang menjadi cincang perbincangan kita hari ini. Nah, kita spill dikit nih. Ini saudara Rasid ini, saudara Rasid. Walaupun dia kerjaannya berat, tapi hiburannya tetap main game, main Mobile Legends. Gamer nih orang ini nih. Sekarang masih Mythic Glory. Aduh, sekarang baru reset season ini, turun ke Epic gini. Ngepus menera. Iya dong, harus itu. Soalnya kalau meskipun percuma kan kita kerja nggak ada hiburan gitu, tetap harus cari kerjaan yang ada waktu luang lah buat hiburan. Oke. Yang penting kalau orang lain lihatnya itu pas kerja, nggak pas main ML ya. Nah, itu. Nanti dikiranya ngapain, nggak kerja, main doang. tapi bisa dibilang, tapi kalau kayak gitu enak ya, orang cuma game doang duitnya banyak. Padahal nggak tahu perjuangannya di belakang tuh kayak mana. Mungkin yang perlu kita share ke sosial media itu yang seneng-seneng gitu aja. Bener. Kalau bisa orang lain tuh nggak usah tahu lah perjuangan kita di belakang tuh seperti apa ya. Taunya seneng doang gitu ya. Nah, itu. Betul. Kalau nggak udah tahu malah nanti banyak saingannya tuh. Oke, terima kasih buat waktunya kali ini. Kita udah ngomong panjang lebar. Berarti sekarang posisi di Jakarta ya? Sekarang di Jakarta. Di Jakarta. Oke, salam dari Lampung. Salam. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Oke. Nah, itu tadi perbincangan kita bareng teman seangkatanku yang bisa dibilang sangat famous nih di angkatan kita. Nah, dia udah bekerja lama di PT LIS Internasional dan menjadi surveyor batimetri di sana. Mungkin teman-teman sekarang yang cita-citanya pengen jadi dokter, pengen jadi arsitek, pengen jadi polisi, bisa berganti haluan ke surveyor batimetri. Nah, inilah tadi perbincangan kita. Semoga bermanfaat. Jika bermanfaat silakan subscribe, dan jika tidak tinggalkan saja channel ini dan ambillah referensi dari orang lain. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.